Ada 5 hal yang saya akan bicarakan di sini. Konsep dasarnya, lingkungan, merancang agent, dan karakteristik serta arsitektur dan tipe agent. Agent itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, kemudian mengetahui lingkungannya melalui sensor, ada sensor, kemudian bertindak sesuai dengan lingkungan, menggunakan peralatan penggeraknya. Jadi melihat, merasakan apa yang ada di dalam lingkungannya, kemudian dilakukan melalui sebuah sensor, kemudian dia bertindak dan mengolah, kemudian menghasilkan gerakan-gerakan yang mendukung dari hasil sensor yang didapat tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini eh, agent manusia. Kalau manusia itu punya mata, punya telinga, organ tubuh yang dapat menjadi sensor. Dan mata, telinga, hidung bisa menjadi sensor ya. Tangan, kaki, mulut, itu yang tangan, tangan bergerak, kaki bergerak, semuanya itu menjadi aktornya. Kemudian kalau robot agent, ini beda human dan robot. Kalau robot agent itu biasanya menggunakan kamera untuk mendeteksi sesuatu yang ada di depan. Kemudian jenis mesin yang dimiliki ini yang bertindak sebagai itu. Jadi misalnya permainan robot robot itu ya, anak-anak itu ya. Kalau dia dijalankan, dia jalan, begitu dia ketemu tembok, dia langsung belok kiri atau belok kanan. Nah, itu. Jadi biasanya ada kamera kecil yang terpasang di sana. Kemudian ada namanya software agent. Software agent. Nah, ini biasanya ada file-file tertentu atau aplikasi program tertentu yang dipasang di dalam, yang biasanya tuh ada juga merupakan bawaan dari sensor yang dijual, ada juga yang bisa diciptakan sendiri. Jadi ada 3 ini yang akan ada di dalam sebuah, melengket di dalam sebuah agent. Nah, kita lihat ini konsep agentnya seperti ini. Sorry. Konsep agentnya seperti ini, jadi environment ini lingkungan, kemudian dengan menggunakan sensor itu dia membaca dari lingkungannya, kemudian di sini agentnya memproses, setelah dia proses, aktuator melakukan gerakan atau apapun itu dikembalikan actionnya kepada lingkungan. Jadi dia punya prosesnya seperti ini. Ya, di sini terjadi proses di dalam pengolahan hasil dari masuk untuk menjadi keluar itu di sini. Jadi codingnya ada di dalam sini nih. Nah, ini contoh contoh komplitnya seperti ini. Ini komplitnya ya. Nah, ini environment ini adalah lingkungannya, kemudian percep itu input. Nah, percep. Nih. Jadi dilihat menggunakan sensor ini, diambil datanya, kemudian diolah. Agent mengolah. Kemudian setelah diolah, dia melakukan tindakan, action. Nah, melalui aktuator. Nah, kalau yang namanya aktuator tuh ini yang tadi saya di atas slide sebelumnya tadi. Ada kaki dan ada tangan, ini yang aktuator. Jadi dari hasil ini, yang di dalam tanda tanya ini yang akan menciptakan gerakan-gerakan yang terjadi di sini, sehingga terjadilah action untuk menghadapi lingkungan tadi. Ini contoh dari itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perbedaan antara human, manusia, dan robot. Manusia dan robot dia punya kepekaan-kepekaan atau sensor-sensornya itu sudah lengket di dalam tubuhnya gitu. Itu konsep dari agent. Nah,
Untuk manusia sendiri, ya, sensor untuk manusia sendiri itu ada 5. Kalau kita lihat tuh ada 5 ya ini. Sense of sight, mata. Sensor untuk melihat itu menggunakan mata. Kemudian sense of sound, sensor untuk mendengar itu telinga. Ya. Jadi telinga dipakai untuk mendengar. Ini sensor-sensor yang dimiliki oleh manusia. Sense of smell, sensor untuk mencium bau, hidung ya. Nah, ini gambar hidung nih. Kemudian sense of taste, lidah, untuk mengecap rasa enak dan tidaknya. Kemudian sense of touch, atau tangan, untuk meraba. Jadi kalau manusia itu dia memiliki 5 sensor ini. 5 sensor ini sering digunakan oleh manusia. Jadi itu sensor. Dia berhubungan dengan lingkungannya melalui 5 sensor ini. Nah, kalau robot kan harus dipasang, ya kan? Kalau robot mengganti mata, dia menggunakan kamera, ya. Kemudian kalau di robot bisa tidak yang soundnya? Bisa ya, kalau sound bisa. Kalau robot itu bisa tidak dia menggunakan perasa? Ini saya belum belum pernah ketemu ini. Sense of taste. Bisa tidak robot itu menggunakan sensor cium? Saya belum pernah ketemu. Bisa tidak robot menggunakan sense of touch? Ini banyak. Banyak. Yang saya jarang ketemu itu 2 ini. Robot bisa mencium bau dan robot bisa mengecap rasa enak. Itu saya belum pernah ketemu. Yang saya ketemu itu cuma 3 ini yang sering dipakai. Sensor mata itu menggunakan kamera dan lain-lain. Sensor ini ada sensornya, ada alatnya. Kemudian ini juga ada alatnya. 3. Oke. Konsep dari relational agent. Rational agent yang dimaksudkan di sini adalah rasional itu apa ya? Mendekati sebuah kebenaran gitu. Dengan kata yang lebih sederhana, rasional. Rasional itu mendekati sebuah kebenaran sesungguhnya. Melakukan hal yang terbaik kalau di sini. Nah, kalau melakukan hal terbaik, terbaik apa? Kan bingung. Tapi sebenarnya hal terbaik yang mendekati yang sesungguhnya, rasional. Jadi dia tidak neko-neko, gitu ya. Kita harus mendefinisikan tujuan dari si agent. Jadi rasional, untuk mendapatkan rasional agent, agent yang benar-benar berkualitas, agent terbaik, agent yang baik, bagus. Nah, ya, robot atau aplikasi apapun yang kita mau buat, itu kita harus mendefinisikan seperti ini. Harus mendefinisikan tujuannya apa. Tujuan dari saya mau buat ini barang ini apa? Itu. Goal yang bisa dinyatakan sebagai performance measure, ukuran kinerja si agent. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita langsung lihat di contohnya saja. Jadi, goalnya adalah lulus kuliah. Performanya itu IPK. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita menciptakan robot, goalnya apa? Goalnya adalah lingkungan atau rumah bersih. Performanya apa? Kan begitu. Robot untuk membersihkan rumah. Nah, goalnya adalah rumah menjadi bersih.
performanya yang terbaik, performanya, ukuran kinerjanya itu adalah semua kotoran di dalam rumah tidak ada. Nah, itu rumah bersih. Itu sama dengan ini. Jadi kita menciptakan sesuatu agent itu, kita harus tahu dia punya goalnya dulu. Goalnya adalah cepat kaya, maka performanya gaji bulanannya seperti apa. Juara Liga Sepak Bola, posisi klasemennya harus kita tahu. Goalnya dari bahagia, berarti tingkat kebahagiaannya itu seperti apa. Goal dari cantik misalnya. Orang itu cantik, maka performanya apa? Penggunaan eh, apa nama peralatan untuk mempercantik itu. Itu konsep dari rational agent. Jadi benar-benar agent itu kalau diciptakan harus rasional. Kemudian rational agent ini suatu agent yang selalu bertindak memaksimal kinerja, mengingat apa yang diamati tentang lingkungan dan pengetahuan lain yang dimiliki. Rasional itu tidak berarti sempurna. Ada aspek lingkungan yang tidak diketahui. Jadi tidak seperti tadi sudah saya katakan di depan bahwa dia mendekati yang sebenarnya, mendekati apa nama? Mendekati sempurna lah. Dia tidak benar-benar 100%, mungkin dia di 90-an persen mendekati. Agent melakukan tindakan memperbaiki wawasan ke depan untuk memperoleh informasi penting. Agent dikatakan autonomous jika perilaku agent ditentukan oleh pengalaman sendiri, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Nah, ini bagaimana menciptakan sebuah agent dan agent itu rasional. Nah, tapi kalau agent itu rasional, agent yang rasional itu sebenarnya tidak sempurna, tidak harus sempurna 100%, tapi dia cukup mendekati sempurna. Jadi seperti saya bilang tadi. Jadi kalau kita menggunakan robot untuk membersihkan rumah, tidak 100% rumah itu bersih seperti manusia yang bekerja. Gitu. Jadi semuanya itu tidak 100%, pasti ada kekurangan, kelemahan-kelemahannya yang dimiliki. Cuman kita harus menentukan tadi itu ini. Goal dan performance-nya itu harus ditentukan dengan benar sehingga agent itu menjadi lebih rasional sehingga kegiatan agent itu benar-benar mendekati sesuai dengan keinginan dari manusianya gitu. Ketika merancang sebuah agent, kita harus mendefinisikan lingkungan masalah, task environment. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bisa diistilahkan ada 4 cara ini, yaitu PEAS ya. Performance measure, apa saja komponen pengukur keberhasilan si agent. Nah, tergantung kita mau buat apa nih. Apa yang kita mau buat? Apakah kita buat aplikasi seperti yang minggu lalu kan saya jelaskan mengenai aplikasi ya, mengenai bagaimana membuat aplikasi untuk kategori apa nama kategori atau apa kemarin. Nah, mau buat aplikasi atau mau buat agent untuk robot, robot agent misalnya. Nah, itu yang pertama kita harus tentukan dulu performance-nya. Apa saja komponen untuk mengukur keberhasilan. Jadi ingat minggu lalu saya jelaskan ada komponen input, komponen proses, dan komponen output. Komponen input, komponen apa lagi di tengah itu? Hidden yang digambar garis-garis itu ya. Kemudian komponen output, ada target di sana. Nah, makanya kita menentukan performance-nya itu apa? Komponen pengukur keberhasilannya itu apa dari si agent ini? Apa saja komponen untuk mengukur keberhasilan? Gitu ya. Misalnya Elfrida, supaya Elfrida itu berhasil di wisuda, maka komponen input
pengukur keberhasilannya, ya, performance measure-nya itu adalah satu, IPK, itu pengukurnya ya. Dua, masa studi. Tiga, kelulusan. Sudah 100% itu belum. Empat, apalagi. Lima, apalagi. Nah, itu masuk situ, performance-nya. Kemudian environment, kondisi apa saja yang ada di sekitar si agent. Kondisinya juga ditentukan. Misalnya yang tadi, IPK, kondisinya bagaimana? IPK untuk lulus, kondisinya harus di atas 3,0. Masa studi untuk lulus di atas 3,5 tahun. Nah, itu kondisi, gitu ya. Actuators, apa saja yang bisa dilakukan oleh si agent. Kaki dan tangan tadi itu, actuators. Nah, itu pun bisa semuanya dimasukkan. Kemudian sensor apa saja yang menjadi input dari si agent. Semuanya dimasukkan. Jadi dengan berpedoman pada PAS ini. Ini contoh dari taksi otomatis. Taksi otomatis. Ya. Sebuah agen taksi otomatis menerima penumpang dan mengantarnya ke tujuan. Nah, performance measure tujuan penumpang. Tujuan penumpang tidak melanggar aturan lalu lintas, perjalanannya nyaman, hemat bensin. Itu tujuannya. Jadi goalnya ditetapkan, performanya ditetapkan. Lingkungannya bagaimana? Jalannya, lalu lintas, ada pejalan kaki, pelanggan, cuaca, lampu merah, dan lain-lain. Kemudian aktuatornya bagaimana? Kaki dan tangannya, pergerakannya bagaimana? Setir, gas, rem, klakson, sinyal kiri, kanan, semuanya dimasukkan. Sensornya bagaimana? Sensornya bisa menggunakan video, speedometer, GPS, keyboard, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya itu aplikasi, kita bisa menggunakan sebuah keyboard. Nah, itu contoh dari agent taksi otomatis. Nah, kalau yang Senin kemarin saya tidak sakit, itu kita bisa lihat di mobil saya. Di mobil saya itu tidak otomatis, tapi semi otomatis. Sudah semi. Jadi kita bisa lihat sensor-sensornya. Itu bisa saya tunjukkan. Kalau di mobil saya itu ada sensor-sensornya. Semua dia memiliki sensor. Kalau kita begini, dia ada sensor ini. Kita begini, ada sensor ini. Jadi untuk membuat sebuah agent, itu kita pedoman pada ini, PAS ini. Harus ada ini. Jadi agent itu bisa hanya aplikasi saja boleh yang menggantikan manusia atau dalam bentuk robot. Contoh yang lain, medical diagnosis system. Diagnosis. Ini ilmu kesehatan ya. Ini ilmu kesehatan. Aplikasi, ini aplikasi. Ini aplikasi. Sebuah agent medical diagnosis system yang mendiagnosa pasien secara otomatis. Ini aplikasi nih. Performanya pasien sembuh, biaya murah, tidak menyalahi hukum. Berarti itu yang kita harus, target yang akan didapat itu adalah pasien sembuh, biayanya murah, tidak menyalahi hukum. Environment, lingkungannya, pasien, rumah sakit, suster, dokter. Aktuator, kaki dan tangannya untuk penggeraknya itu, layar monitor, pertanyaan atau tes, diagnosis, treatment, atau petunjuk apapun yang ada di monitor yang bisa dilihat. Kemudian sensornya bisa menggunakan keyboard. Nah ini, kita masukkan gejala penyakit, jawaban pasiennya apa, ditanyakan, diinputkan semua di sini, maka performa measure-nya akan keluar di sana. Ini salah satu contoh dari agent
yang menggunakan aplikasi. Jadi bukan robot. Ini bukan robot, tapi aplikasi yang di agent aplikasi. Ini. Jadi kita pedomannya ini, kita menentukan semua ini dulu, baru kita kerja. Nah, di mana ininya? Di mana apa nama codingnya itu kita masukkannya di mana? Di sini. Ini ya, actuators. Setelah dapat data. Jadi data ini semuanya harus ditetapkan terlebih dahulu. Contoh yang lain, Interactive English Tour. Nah, agent tour yang memberikan latihan English secara interaktif. Ini pelatihan interaktif bahasa Inggris untuk tour. Kita isi dulu performanya, measure-nya, tujuannya untuk apa, environment lingkungannya itu siapa, aktuatornya itu apa, menjadi penggerak dan lain-lain, kemudian menggunakan sensor apa. Gitu ya. Ini diisi. Nilai skor maksimalnya, performanya, tujuannya tuh. Targetnya nilai skor maksimal, environmentnya, lingkungannya itu adalah para siswa, aktuator layar monitor untuk latihan, saran, koreksi, dan lain-lain, latihan-latihan soal. Kemudian sensornya adalah keyboard. Datanya dimasukkan melalui keyboard. Jadi kita semuanya kita menentukan ini dulu. Itu. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini ada lingkungan environment. Ada 6 lingkungan, enam tipe lingkungan. Ada full observed, deterministic vs stochastic, episodic vs sequential, static vs dynamic, discrete vs continuous, single agent vs multi agent. Jadi di dalam membuat sebuah aplikasi itu kita harus menentukan jenis lingkungan mana yang kita mau jadikan atau kita mau buat supaya aplikasi ini bekerja. Jadi lingkungan itu harus terbaca. Misalnya kita membuat robot untuk membersihkan rumah, lingkungan rumahnya itu harus sudah terbaca. Kamarnya ada berapa, denah rumahnya itu. Jadi ingat yang waktu pertemuan kedua itu saya pernah tunjuk video yang saya di restoran, robotnya jalan menuju meja sekian. Nah, lingkungan yang mau dimasukkan ke dalam robot itu sudah ditetapkan. Dena dena lingkungannya itu sudah, sehingga kalau mau disuruh berobot pergi ke meja 70, dia sudah tahu meja 70 itu rutenya dari mana ke mana, dia sudah tahu. Nah, itu manfaat dari kita menetapkan lingkungan. Kita lihat yang pertama, full observable vs parsial. Jadi ada yang sifatnya full dan ada yang sifatnya parsial. Parsial observable itu dipecah-pecah ya. Apabila sensor pada sebuah agent dapat mengakses keseluruhan keadaan pada lingkungan, maka lingkungan itu dikatakan full observable terhadap agent. Jadi sensor pada sebuah agent dapat mengakses keseluruhan. Lebih efektif lagi lingkungan dikatakan full observable jika sensor dapat mendeteksi seluruh aspek yang berhubungan dengan pilihan aksi yang dilakukan. Nah, ini bisa saya contoh gini. Contoh nih, papan catur. Papan catur. Papan catur tuh berapa kali berapa kotaknya? Elfrida, kau main catur ke tidak? Tidak, Pak. Kau tahu tidak jumlah kotak ke kanan dan jumlah kotak ke bawah? Tidak tahu. Tidak tahu. Coba cari di Google tuh. Ya, Jumlahnya ada berapa? Barisnya ada sama, berapa? Pak. Kolomnya ada berapa?
Ada yang coba bantu cari dulu. Catur. Cari gambar catur. 64. 8, 8, Nama Pak. 8, Pak. 8 kali 8. Baris 8 kali 8. 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Nah, kalau full observable itu sensor membacanya 8 ke kanan, 8 turun. Jadi ada matriks 8 kali 8 atau ada 64 kotak. Itu dia baca seluruh. Dia baca seluruh, full observable. Jadi ketika kita membuat aplikasi untuk, jadi kita lihat yang game-game apa nama catur itu ya, aplikasi untuk bermain catur. Nah, maka lingkungan yang dipasang itu adalah 64 kotak itu. Kotak 1 sampai kotak 64. Itu namanya full observable. Lingkungan yang full observable biasanya sangat memudahkan karena agent tidak perlu mengurus keadaan internal untuk terus melacak keadaan lingkungan. Jadi kalau dia sudah full itu, maka agent tidak capek-capek lagi mencari searching lagi. Karena sudah pasti kita masukkan 64 tadi. Jadi di aplikasi sendiri itu sudah dimasukkan sebanyak 64 kotak tadi dan sudah terbaca full observable. Suatu lingkungan bisa menjadi partial observable akibat ada gangguan dan ketidakakurasian sensor ataupun karena ada bagian-bagian yang hilang dari data sensor. Kalau parsial artinya dia membagi. Jadi dari 64 kotak tadi mungkin part 1 atau kondisi 1 dia hanya membaca 15, kondisi 2 dia bacanya 20. Jadi dia sambung menyambung. Nah, ini yang agak kesulitan. Nah, itu bedanya di situ lingkungannya. Makanya sebaiknya full observable. Kemudian yang kedua deterministik dan stokatis. Apabila keadaan lingkung selanjutnya sepenuhnya bergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agent, maka lingkungan tersebut bersifat deterministik ya. Jadi ini deterministik ini sebuah tindakan yang bergantung pada tindakan sebelumnya. Itu maksud deterministik. Kalau stokatis kebalikan dari deterministik, di mana keadaan selanjutnya tidak tergantung pada keadaan sekarang dan juga tindakan yang akan. Nah, saya kembali lagi ke catur tadi. Tuh ya. Apabila lingkungan bersifat deterministik terkecuali untuk tindakan dari agent, maka lingkungan tersebut bersifat strategik. Kalau deterministik, maka otomatis itu strategi. Nah, saya contoh catur tadi lagi. Kalau kita membuat aplikasi untuk catur, maka dia masuk di dalam deterministik. Tidak bisa dia masuk di dalam stokatik. Kenapa? Karena deterministik itu dia bergantung pada keadaan sekarang atau dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh agent. Keadaan sekarang ini bagaimana, maka dia ke depannya bagaimana. Ketika kau harus maju ke sini, kau makan dia punya, misalnya kau makan dia punya kuda, maka lawan akan bermain begini, begitu dia pindahkan dia punya benteng ke dekat situ, maka dengan kondisi itu kita bisa menciptakan langkah selanjutnya, deterministik. Kalau stokastik, dia tidak peduli. Dia tidak lihat yang sebelumnya. Dia tidak bergantung pada keadaan saat ini. Nah, pokoknya kau sudah setel. Jadi stokastik itu kita membuat aplikasi yang mana dia jalan dari sini sampai di ujung sana tujuannya, dia jalan sudah disetel dari awal.
Di tengahnya mau ada lampu merah, dia tetap serobot. Di tengahnya mau ada orang tabrakan, dia hajar terus. Tapi kalau deterministik, tidak. Dia jalan langkah itu, di tengah ada orang minta bantuan, dia berhenti, dia nah, itu deterministik. Jadi lebih 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 realistisnya deterministik, dan deterministik itu lebih ke strategik ya. Jadi orang biasa menggunakan untuk menyusun sebuah strategi. Nah, seperti catur tadi. Atau contoh yang lain, deterministik. Jadi misalnya kalau kita membuat aplikasi, aplikasi nih, saya ke kampus dari Jalan Wirajaya, saya mau ke kampus Uniflor. Saya sampai di lampu merah di Dispenduk, mau belok kiri, rutenya kan belok kiri, paling dekat. Saya mau belok kiri, ternyata tanda larang. Orang ada pesta misalnya. Maka aplikasi akan menyarankan lurus. Setelah sampai di lampu merah Flores Mandiri, mau belok kiri, tidak bisa juga. Aplikasi menyarankan lurus. Nah, itu deterministik, ya. Tapi kalau Sokrates tidak. Begitu kita mau belok, mau ada tutup jalan, mau ada apa, dia kebas terus, dia tidak mau pindah ke tempat yang lain. Nah, jadi yang ini yang kita harus perhatikan. Yang berikutnya, episodik dan sekuensial. Episodik. Untuk lingkungan yang bersifat episodik, pengalaman agent dibagi menjadi beberapa episode pendek. Dibagi-bagi. Tiap episode terdiri dari apa yang dirasakan agent kemudian melakukan satu tindakan. Kualitas dari tindakan agent hanya bergantung pada episode itu saja, karena tindakan selanjutnya tidak tergantung pada tindakan apa yang akan dilakukan di episode sebelumnya. Sedangkan pada sekuensial, tindakan saat sekarang akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Nah, dia beda dengan yang tadi satu yang di depan tadi ya. Jadi episodik itu dia pecah-pecah berdasarkan seperti episode-episode gitu. Sedangkan di episode-episodik ini tidak saling bergantung. Dia berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan sekuensial saling ketergantungan. Jadi misalnya kita mau ke mana? Aplikasi Grab itu kalau saya bisa pergi ke banyak tempat menggunakan satu mobil itu bisa. Misalnya saya mau pergi ke kampus, tetapi saya harus pergi ke kantor bupati, habis itu saya pergi ke bandara, baru saya ke kampus. Itu bisa. Nah, itu sekuensial. Bisa sekuensial, bisa episodik. Kalau episodik maka kita turun di kantor bupati, maka selesai di situ. Tidak lanjut lagi. Mobilnya langsung berpisah, pulang. Kita cari mobil baru. Kalau sekuensial tidak. Sampai di situ bisa kita ngatur lagi untuk perhentian kedua, perhentian ketiga, dan seterusnya. Jadi dia bisa berlanjut sesuai dengan yang sebelumnya. Nanti bayarannya dihitung sesuai. Kalau episodik tidak. Kalau episodik kadang-kadang bisa berlanjut, tetapi pembayarannya tidak bisa. Hitungnya per episode. Itu bisa. Jadi di aplikasi. Lingkungan yang berikut adalah statik dan dinamik. Kalau statik itu tidak bisa berubah-berubah ya. Apabila lingkungan berubah saat agent sedang mengambil keputusan, lingkungan tersebut bersifat dinamis. Jadi dinamik itu berubah, dapat berubah-berubah, sedangkan statik itu tidak dapat berubah-berubah. Lingkungan yang begitu-begitu saja, tidak bisa berubah. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian discrete dan continue, apabila kesan dan tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agent telah ditetapkan dengan jelas, maka lingkungan tersebut bersifat diskrit. Catur itu bersifat diskrit karena langkahnya yang diambil terbatas dan sudah ditentukan. Diskrit, tindakan yang diterima dilakukan oleh agent yang sudah ditetapkan dengan jelas. Misalnya, kalau pion maju, sudah ditetapkan ya.
Kuda huruf L majunya. Benteng maju lurus atau maju ke kanan, maju vertikal, horizontal. Nah, raja majunya cuma ke kiri kanan, maju satu langkah, mundur satu langkah. Jadi itu diskrit, sudah ditetapkan. Sedangkan pengendara taksi bersifat kontinus karena kecepatan dan lokasi pada taksi untuk suatu jangka tertentu mempunyai nilai yang terus-menerus berubah. Jadi kalau taksi, contohnya itu, contoh kontinusnya itu di taksi. Jadi sebentar dia 5 menit dia 1 kilo, sebentar dia 5 menit itu dia 10 kilo, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini eh, bisa dirangkum seperti ini. Bisa dirangkum seperti ini, rangkuman dari penjelasan tadi di atas, nanti bisa slide-nya saya share nanti dibaca. Oke. Kemudian kita lihat struktur dari sebuah agent rasional, melakukan hal yang benar atau mendekati benar. Karena rasional itu kalau di agent itu tidak harus 100% benar. Agent melakukan hal yang benar melalui persepsi, ya. Apa yang diterima atau ditangkap dan tindakan atau action apa yang akan diambil. Tindakan yang tepat adalah tindakan yang akan menyebabkan agent menjadi paling sukses. Pengukuran kinerja itu kriteria objektif yang keberhasilan suatu perilaku agent. Nah, pengukuran kinerja itu biasanya begini. Di dalam kita membuat sebuah agent, rancangan sebuah agent itu, tadi yang di slide sebelumnya itu kita harus menentukan target atau goalnya tadi itu. Goalnya apa? Supaya lulus itu goalnya IP-nya berapa? Goalnya itu adalah lulus. Elfrida lulus di SI. Itu goalnya ya. Nah, pengukuran kinerjanya itu tuh seperti apa? Pengukuran kinerjanya itu IPK, masa studi, dan seterusnya. Itu pengukuran kinerjanya. Harus rasional, tapi sebenarnya tidak harus 100% rasional, karena kalau agent itu tidak harus 100%. Nah, berikut adalah rancangan agent cerdas. Ini contoh ya. Contohnya adalah agent cerdas dari vacuum cleaner. Elfrida tahu tuh vacuum cleaner. Kau tahu vacuum cleaner tidak, Elfrida? Tidak tahu, Pak. Aduh Tuhan nih, vacuum cleaner nih. Vacuum cleaner kau tidak tahu juga? Vacuum cleaner itu untuk apa, Elfrida? Penyedot debu. Menyedot debu. Guntur cepat itu punya. Sabar. Saya mau tunjuk Elfrida dulu ini gambar. Ini ya. Kenapa kau belum pernah tahu vacuum cleaner? Di SI ada vacuum cleaner tidak di Om Willy? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya di Om Willy. Tidak ada. Vacuum cleaner itu alat untuk menyedot debu. Jadi begitu tekan, dia bergerak. Sahabat, semoga sudah bisa. Vacuum cleaner. Kita tunjuk dulu Efrida nih.
Jangankan Elfrida, yang lain yang tidak mengaku ini pasti juga tidak tahu. Ini Elfrida sudah lihat, Sudah, Pak. ini vacuum cleaner yang besar. Jadi yang box drum besar itu menampung kotoran, sedangkan dia sedotnya dari itu seperti gagang pel itu. Dia sedotnya dari situ. Dia pakai menggunakan tenaga listrik, colok ke listrik, dia sedot masuk melalui pipa itu masuk ke dalam tong besar itu. Nah, itu vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner seperti ini bisa juga kita buat dalam robot, robot vacuum cleaner. Itu bisa. Itu. Supaya kalau tidak tahu, ya kan susah nanti tidak mengerti apa yang dijelaskan. Nah, misalnya kita mengukur kinerja agar agen vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner ini tidak dikendalikan oleh manusia tetapi oleh robot nih. Yang pertama jumlah kotoran dibersihkan, jumlah waktu yang dibutuhkan, jumlah listrik yang dikonsumsi, jumlah kebisingan yang dihasilkan. Itu harus ditetapkan dulu. Pengukuran kinerja haruslah dapat dinyatakan dalam ukuran kuantitatif ya, atau jumlah. Kuantitatif itu sama dengan jumlah, angka. Mengidentifikasikan suatu ukuran kuantitatif atau terukur. Jadi jumlah kotoran, jumlah waktu, jumlah listrik, jumlah kebisingan. Ini kita mau omong tentang agen cerdas nih. Nah, kita lihat dia punya ininya ya, apa namanya? Rancangan dari agen cerdasnya. Nah, kita lihat agen fungsional, agen function, sorry. Sebuah fungsi yang memetakan sejarah input per step sequence terhadap tindakan yang dilakukan atau action. Nah, ini nih kalau kita membuat sebuah agent itu dia ada rumus ini. Rumus fungsi namanya. Rumus fungsi. Jadi fungsi sama dengan P itu percept sequence, A itu action. Nah, ini sebenarnya sebuah simbol fungsi. Sebuah simbol fungsi. Ini bisa nanti kita terapkan di dalam itu. Tapi kita tidak ada praktikum ya, kita tidak tidak bicarakan panjang lebar tentang ini. Ini kalau ada praktikum, pening juga nanti ini kalau ada praktikum nih. Kemudian yang kedua, agent programnya, sebuah program yang mengimplementasikan fungsi F yang di atas tadi, atas arsitekturnya. Nah, jadi agent sama dengan arsitektur plus programnya. Atau agent program menerima input per step terakhir. Nah, ini kita bagaimana merancang sebuah struktur agentnya. Jadi ini sangat matematis sekali. Kalau mau dipraktekkan itu sangat matematis sekali ini. Ini juga bisa kita menggunakan aplikasi MATLAB. Semoga bisa itu diinstalkan MATLAB-nya. Nah, ini contoh ya, contoh. Contoh eh, vacuum cleaner tadi itu. Jadi kita apa nama? Kita mendefinisikan dulu environment. Environment tadi apa, Elfrida? Environment-nya itu apa? Environment itu adalah link, link, lingkungan. Environment itu lingkungan. Nah, yang pertama performance measure, menjaga. Ini kan kita definisikan dulu pH-nya. Masih ingat pH tadi? pH-nya kita definisikan dulu ya. pH-nya. Performance-nya menjaga kebersihan. Itu performance itu dia punya targetnya ya, menjaga kebersihan. Kemudian lingkungannya adalah ruang A dan ruang B.
berisi beserta isi debu-debunya itu semua ruangan itu, ruang A dan ruang B itu environment, lingkungannya. Aktuator perintah untuk pergerakan kaki dan tangannya, aktuatornya itu do ke kiri atau bergerak ke kiri, do ke kanan, bergerak ke kanan, do sedot, menyedot, do santai. Jadi dia santai, selesai sedot. Kemudian sensornya, lokasi dan status. Sensornya ada lokasi dan status. Misalnya, A kotor, A koma kotor tadi. Nah, A kotor, B bersih, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat dia punya kondisi sensornya, gitu. Sehingga dia bisa bisa bekerja. Nah, biasanya yang diisi itu di sini. Biasanya diisi sini. Ada alat-alat sensor juga biasanya kalau kita beli itu sudah bisa melaksanakan ini. Sudah bisa jalankan ini. Tinggal ditambah sedikit sentuhan saja di aktuatornya. Jadi yang kita kita isi apa nama? eh, codingnya itu di sini di aktuatornya ini. Nah, ini contohnya nih. A clean. A ini ruangan ya. Ruangan ya. A clean. Actionnya right. Dia bergerak ke kanan. Kalau A dirty, kotor. Ruangan A itu kotor, maka dia sedot. B clean, maka dia bergerak ke kiri. Kalau B kotor, maka dia sedot. A clean, bergerak ke kanan ya. A clean, dia bergerak ke kanan. A clean, A dirty, maka dia sedot. Jadi ini contoh percept sequence dan action ini yang akan dikodingkan. Gitu. Nah, codingnya itu seperti apa gambarannya? Ini yang di bawah. Function reflect vacuum agent. Nah, lokasinya di mana? Return of action. Jika status sama dengan dirty, jika statusnya sama dengan kotor, maka return suck. Jadi jika statusnya itu A itu kotor, maka dia sedot. Kan B-nya kotor, maka dia sedot. Jika lokasi A itu ya, dan jika A jadi bukan dari ini ya, else kan bukan dari yang status yang pertama if status kotor. Jadi jika tidak kotor maka A bergerak dari A bergerak ke kanan, jika tidak maka B bergerak ke kiri. Jadi kalau A bersih dia bergerak ke kanan, dia temukan kalau di B itu bersih maka dia bergerak ke kiri. Jika dia temukan statusnya itu A atau B itu kotor maka dia sedot. Jadi eh, codingnya itu tuh simpelnya seperti ini. Ini simple. If and else-nya saja yang kita inputkan. Ini saya bilang kita mau mencoba tapi kita tidak punya praktikum. Semoga ada latihan-latihan nanti saya share. Itu ya. Ini contoh agent rajin. Kalau kotor maka dia sedot. Kalau A bersih dia ke kanan, B bersih dia ke kiri. Nah, contohnya ini fungsinya. Ini ya. If status kotor maka dia sedot. If A-nya bersih bukan kotor maka dia ke kanan. Kalau tidak maka dia ke kiri. Jadi ini karena hanya ada dua ruang, hanya ada dua lingkungan saja. Kalau banyak lingkungan pasti dia else-nya juga lebih dari satu. Saya pikir ini tidak terlalu rumit karena kita hanya menghadapi pada dua lingkungan yang berbeda saja. Nah, ini kalau kalau kita yang tadi kan rajin nih, agent rajin.
Kalau agent rajin itu ketemu kotor sedikit dia langsung sedot. Nah, kalau yang di agent malas bedanya di sini nih. Nah, ini status lokasi return action. If status, misalnya if ruangan A atau ruangan B itu kotor, maka dia do sedot. Else if random. Nah, 1 lebih besar dari sama dengan 0,8. Then return do santai. Jadi kalau tingkat kekotoran itu 1 sampai dengan 0,8, maka dia tidak sedot. Dia santai. Nah, ini agen malas nih. Jika benar-benar dia sudah kotor, baru dia sedot. Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya listriknya juga tidak terlalu habis. Semuanya tidak itu. Gitu. Jadi sama dengan misalnya orang membuat agent keran air cuci tangan. Kadang-kadang itu kalau di tempat-tempat umum itu airnya habis karena anak-anak hanya mau bermain keluar masuk keluar masuk. Nah, harusnya ada agentnya. Kalau agent pintar itu dia membaca benar-benar 2 tangan itu harus ada baru dia keluar airnya. Kalau hanya jari hanya 1 dia tidak bakalan keluar airnya. Bisa juga seperti itu. Nah, atau di toilet laki-laki. Di tempat umum itu di toilet laki-laki pun demikian. Di toilet laki-laki itu kadang-kadang kalau kau datang berdiri, kau keluar, kau menjauh, airnya keluar. Kau tidak melakukan apa-apa. Nah, buang itu kan sama dengan merugikan. Nah, maka pasti akan dibuat. Harus ada satu benda yang tunjuk di sana, baru begitu benda itu hilang, airnya keluar. Nah, itu hemat. Ini namanya agen-agen malas seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan karakteristiknya. Ada banyak sekali karakteristiknya. Autonomous, agen yang berkemampuan untuk melakukan tugasan dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa ada intervensi dari luar. Reaktif, ini banyak sekali nih. Ini contohnya ini nanti dibaca saja, tidak ada sesuatu yang istimewa di sini. Karakteristiknya nanti dibaca saja. Saya pikir kita sudah 1 jam. Kita pending dulu, nanti dilanjutkan. Kita lanjutkan di pertemuan berikut ya. Karena ini masih panjang sekali bicara mengenai agent ini, masih lagi total slide-nya 50-an slide soalnya. Jadi pertemuan hari ini kita cukup sekian dulu. Karena ini online, maka saya manfaatkan hanya 1 jam, 1 jam. Tidak lebih dari itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Siap, Pak. Oke. Selamat siang. Sampai ketemu. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Nova? Oh, tidak ada. Terima kasih, Pak. Nanti daftar hadirnya nanti di tanda tangan di itu ya. Ada. Iya, Pak. Mana Nova? Nova on tidak Nova nih? Novantri? Novantri tidur. Nanti daftar hadirnya di kampus saja. Nanti langsung tanda tangan. Siapa? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Mau lepas buang. Video on efek hub.